anak mulai ikut nyokapnya lagi kayak oh nggak usah. Tahu deh. Kenapa juga nggak mau ikut? Ya tahu, gak cowok cakep kan deh kok. Pagi ini asik deh. Kita jalan-jalan ke taman untuk nyari inspirasi. Latihan kayak gini lumayan bagus juga untuk ngeluarin kreativitas kita. Coba. Nah, di sini kan banyak objek. Males banget. Gak level kok. Di sini kan banyak objek. Ya, kalian cari aja salah satu objek terus bikin cerita dari itu. Lumayan kan nambah-nambah masukan ide. Ya enggak? Iya, ya enggak? Terserah no apa aja. Apa aja? Bikin cerita semenarik mungkin. Gue nemuin itu tuh bungkus rokok. Gue jadi dapet ide. Gini, ada anak kecil. Kan di sekarang tuh banyak banget ya yang ngerokok. Anak kecil itu tuh penasaran banget gimana sih rasanya ngerokok. Terus akhirnya dia nyobain ngerokok gitu. Pas dia udah berhasil ngerokok, dia jadi abu. Kebayang gak sih? Kebayang aja. Kalau misalnya daun ini ngapung di air pas lagi hujan. Terus dia kan bisa jadi perahu buat semut-semut. Bagus nggak? Lagi ngeliatin anak kecil main nih. Kayaknya lucu aja. Kan? Kayak main tawa. Terus tadi gue ngeliat mereka lagi main karet gitu, kan seru juga ya kalau misalnya gue bikin film tentang sesuatu yang udah lama ditinggalin terus diangkat lagi. Ada seorang fotografer. Nah, dia tuh pergi ke sini. Terus foto bunga. Tapi bunganya jangan bunga ini bunga bougainville. Di rumah aku punya. Nah, udah foto gitu. Dia pulang aja. Nah, udah pulang dia balik lagi mau foto bunga lagi. Nah, pas datang ke sini tuh bunganya udah gugur. Nah, terus dia tuh ngerasa bahwa dia tuh beruntung banget dia udah foto bunga bougainville yang terindah. Gitu. Lagi pokoknya jelas tadi udah nyari ide ya. Biarlah idenya hari ini ngawur-ngawur, yang penting refreshing dulu deh. Besoknya lanjutin. Mau ikutan manjat-manjat? Yuk, manjat lagi. Lanjut lagi. Terus nyuruh gue. Ya ternyata kita bisa dapetin ide dari sekitar kita aja, dari yang deket-deket, nggak usah jauh-jauh. Abis tadi jalan-jalan, gue baru nyadar kalau ide ternyata bisa kita dapet juga dari lingkungan yang deket sama kita. Karena itu, gue penasaran dengan kamar gue sendiri. Mungkin ada satu benda di kamar gue yang bisa dijadiin inspirasi kali ya. Tadi malam ini, gue kepikiran juga. Tadi malam gue sempat buka diary gue. Ini diary lo? Tebel banget. Kurang aja. Diary gue pas SD. Ya enggak, gue pikiran di situ ada cerita, ada pengalaman gue gitu. Waktu pas kecil gue punya teman deket banget. Nah, tapi dia tuh teman gue dari kecil kan. Pas kelas 4 SD dia harus pindah ke Singapura. Ya gue pikiran aja gitu loh, itu jadi ide cerita. Standar deh. Temanya persahabatan. Bukan masa persahabatannya. Ya iyalah, masalahnya kan kita masukin Flamingo Festival. Masa iya, kayak dibedain gitu aja. Kita harus kreatif lah. Cuman masa kalau perpisahan gitu tuh standar, gue pikir standarnya perpisahan. Gimana kalau misalnya nggak perpisahan tapi ketemu lagi gitu. Banyak juga. Gini, ketemu lagi tapi biasanya kan kalau saya standar tuh ya mereka sahabatan, pisah,
Terus udah bisa ketemu lagi langsung match kan. Nah gue pengennya mereka tuh nggak langsung match, mereka beda karakter kan, beda sifat apalah. Dan akhirnya mereka jadi timbul konflik gitu. Dan itu kan yang bakal kita angkat. Gimana kalau misalnya yang satunya feminin, cantik, lucu, imut kayak gue, terus yang satunya lagi tomboy kayak lo? Rasis. Iya sih, gue juga pikirannya gitu. Iya, yang gue bayangin sih Beda karakter. Beda karakter. Cuma saya gue pengen banget masukin unsur budaya yang udah lama kita lupain, ya kan? Pasti dapat poin plus. Gimana kalau permainan tradisional? Kayak congklak. Kok congklak sih, Ras? Kan udah kuno. Justru itu Kita mau ngangkat Indonesia banget, tradisional banget. Emang jadi bakal apa setuk? Bisa lah. Itu kan kita ngebawa nama Indonesia gitu loh. Iya kan ya. Nah, jadi judulnya tuh bakalan gimana gitu? Wah ini anak muda nih gitu peduli sama. Tapi kalau menurut gue ya, itu tuh kan pemerannya masih manusia, dan pasti orang-orang misalnya yang ngirim film ke festival, dan pasti rata-rata pemeran utamanya itu manusia. Ya gini hidup. Ya kalau misalnya kita emang nggak tembus di festival, gue pengennya ituin ke masyarakat. Loh, toh ide gue juga bisa. Jadi maksudnya kalau misalnya emang kita benar-benar udah jadi nih ya, misalnya film, terus nggak tembus ke festival yang gue, kita juga bisa masukin kayak Masyarakat tuh ya, fotografi. masyarakat tuh kalau kata aku lebih suka cerita yang beralur gitu. Terus gue udah kebayang sampai depannya, kayak misalnya ini. Terus gue apa ya, dari teknis kameranya aja gue udah kebayang. Sedangkan gue kan ya kalau dibilang monoton dan bisa dibilang rumit lah. Kalau gue udah kebayang di mana ada satu scene-nya, di situ tuh 2 orang kan, yang satu feminin abis dan yang satu tomboy. Dan yang si feminin tuh diajarin naik sepeda sama yang tomboy. Di situ di jalan curam. Gue pengen kamera tuh ngeliatin jalan curamnya dari bawah, dan nanti tuh diliatin yang si feminin lagi bawa sepeda gitu hampir nabrak kamera, dan kameranya yang goyang-goyang itu. Kebayang nggak sih kita ngebawa emosi? Bahaya kali, Ra. Iya, kita harus siapin safety dong, nggak mungkin gitu aja. Iya, kemungkinan kan ada. Ya. Ya tuh, ya bener lah. Kayak gue setuju. Cuman bener-bener harus dimasukin yang namanya unsur budaya. Gue setuju congklak tadi. Iya, dan gue juga udah kebayang congklak tuh dimasukin buat kan yang kita akan konflik. Nah, mereka bisa match lagi, bisa klop lagi karena ada yang congklak. Garing. Enggak. Garing, emang garing, nggak basah tuh. Enggak. Gue jadi kepikir aja sampai depannya gimana. Iya. Gue ngerasa yakin kalau ide gue bakal jadi film yang hebat. Jadi ya, Gue udah punya bayangan detailnya kayak apa. Ide Tia bagus, unik sih. Tapi menurut gue ide Tia terlalu sulit dimengerti. Dan pesannya juga kurang jelas. Kalau gue lebih suka ide yang simple, tapi pesannya bisa nyampe ke penonton. Lagian di tim awalnya, kan tim baru nih, kita mesti tahu potensi. Kita kan nggak saling kenal barusan. Kita mesti tahu potensi masing-masing. Jadi kan, oke, ide dia itu emang bagus ya. Tapi bingung dilakuinnya juga sih, aku ngambilnya gimana. Soalnya kan aku baru banget nih punya kamera kayak gitu. Gimana? Kayak gue setuju sama idenya Rara. Iya, gue juga. Kan? Ikut deh. Enggak. Gue bisa ngerasain gak enaknya kalau ide kita gak diterima. Tapi mau gimana lagi? Anak-anak emang udah milih ide gue. Lagian sekarang kita gak mungkin langsung bikin 2 film sekaligus. Mungkin next time ide Tia bisa dipakai. Ide gue nggak diambil. Banget nggak sih? Kesan ide gue nggak standar amat. Hah? Mau makan ya? Ambil aja sendiri. Kenapa sih harus di Rara yang diambil? Gue emang harus terima keputusan anak-anak.
gue akuin. Dan Rara juga lumayan. Satu peran, jangan biarkan waktu